Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, kita masih akan meneruskan membahas tentang puasa, dan kita akan belajar dari kesaksian Alkitab. Ternyata puasa di dalam Alkitab adalah ketetapan Allah. Itu bedanya. Jadi puasa bukan perintah agama, bukan perintah gereja, bukan perintah tradisi, tetapi puasa adalah ketetapan Allah. Itu poin pertama yang kita pelajari pada saat ini. Mari siapkan dirimu. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi pada RHI kali ini. Semoga menjadi berkat buat saudara saya dan kita semua. Kita akan membaca kesaksian dari Imamat 16 ayat 29 sampai dengan 31. Imamat 16 ayat 29 sampai dengan 31, yang demikian firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Imamat 16 ayat 29 sampai dengan 31. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, kalau ibu bapak dan saudara menganggap bahwa bilangan itu tidak ada kaitannya dengan iman Kristen, maka itu pendapat yang penuh kekhilafan. Saudara tahu, Alkitab terdiri dari 39 buku dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Jadi ada 66 Alkitab. Orang yang tidak Kristen tidak mengerti. Mereka tahunya Alkitabnya orang Kristen adalah Injil. Mereka tidak tahu bahwa Injil itu hanyalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara Alkitab kita itu dari kitab Kejadian, Adam Hawa ada di situ, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Saking bingungnya, saudara. Lalu banyak orang yang tidak Kristen menganggap, oh, kitab sucinya Kristen itu palsu karena tidak hanya Injil. Orang mudeng, enggak dong. Ya tidak beriman, ya enggak apa-apa. Tidak beriman kan tidak bisa dituntut apapun, ya biarin aja. Tapi saudara tahu, Alkitabnya orang Kristen tidak hanya Injil, tapi Alkitab yang menunjuk pada kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau Injil cuma 4. Ya, Injil cuma 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang tidak beriman tidak paham, nggak sampai. Apalagi sudah tidak beriman, curiga, suka fitnah, pasti tidak diberkati Tuhan dan tidak paham. Baik, jadi bilangan adalah bagian dari kitab sucinya orang Kristen. Kalau menganggap bahwa bilangan itu sudah out of date dan tidak aktual, tidak kontekstual untuk orang beriman, kita pasti berbuat kekhilafan. Karena kita tahu bilangan adalah bagian dari kitab Taurat Musa, dan kita tahu kitab Taurat itu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, dan kita nanti paham di dalam Perjanjian Baru, background-nya adalah Perjanjian Lama termasuk bilangan. Baik, mari kita lihat. Bilangan 16
mengisahkan tentang hari raya terpenting pada zaman itu, yaitu Yom Kippur, Yom HaKippurim, atau hari raya pendamaian. Umat Allah diajak untuk menyadari kasih Tuhan Yahweh, dan diadakanlah upacara korban di mezbah yang dilakukan setiap saat. Tidak cukup untuk meniadakan dosa. Karena apa? Karena dosa itu dihayati kasih karunia, dilimpahkan pada hari raya pendamaian. Pada hari raya terbesar, terkhidmat pada saat itu. Nah, imam besar menanggalkan jubah resminya, ia lalu berganti dengan jubah putih. Pada waktu itu imam mengorbankan seekor domba jantan yang tak bercela sebagai korban penghapus dosa untuk seluruh umat. Setelah itu ia mengambil lagi yang tak bercela dan meletakkan tangannya di atas kepala dan mengaku dosa-dosa umat, lalu dilepaskan ke padang gurun sebagai simbol pendamaian umat yang mendatangkan keselamatan. Saudara, itu bilangan 16. Kitab Ibrani, surat Ibrani dengan cermat mengungkap bahwa upacara perdamaian itu adalah simbol yang digenapi oleh Yesus Kristus yang adalah domba Allah yang tak bercacat celah. Saudara baca Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 10 dikatakan Yesus adalah imam besar kita, dan di sisi lain ia adalah lambang dari binatang korban yang darahnya tertumpah di bukit Golgota untuk penyucian dosa manusia. Begitulah saudara-saudara, melalui pengorbanannya Yesus menggenapi hari perdamaian itu untuk keselamatan manusia. Kita bisa baca Ibrani 9 ayat 12. Apa yang kita bisa pelajari dari Imamat 16 ayat 29 sampai 31? Pendamaian diberikan, digenapi dalam Yesus. Pendamaian tidak otomatis, umat harus aktif, yaitu ada gerakan pertobatan, merendahkan diri, mohon pengampunan, dan puasa ditetapkan sebagai salah satu cara untuk merendahkan diri. Dan itu ketetapan Tuhan. Saudara, apakah kita sekarang masih perlu untuk merendahkan diri? Ya, jelas. Apakah kita perlu bertobat? Pasti. Apakah kita perlu berpuasa? Ini menjadi disiplin rohani yang penting. Menurut khotbah di bukit, ada 3 yang harus dilakukan dengan benar, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Jangan ritual, jangan perintah agama, tapi kesadaran diri sendiri untuk merendahkan diri, bertobat. Kalau dalam konteks perjanjian baru, tentu di dalam Yesus. Kalau kita mengaku dosa, bertobat, percaya kepadanya, maka disiplin rohani yang dibuat, sedekah, doa, puasa, menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, puasa ketetapan Allah dan puasa kita lakukan, bukan kewajiban, tapi perlu dilakukan. Bukan wajib dilakukan, tapi perlu dilakukan sebagai disiplin rohani seperti yang digariskan oleh Yesus dalam khotbah di bukit tadi. Selamat untuk belajar merendahkan diri, antara lain dengan berpuasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami memahami puasa ketetapan Allah, puasa untuk merendahkan diri, bertobat, mohon pengampunan dosa, puasa untuk membuka hati terhadap perdamaian Tuhan yang dinyatakan, yaitu di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semoga kami bisa melakukan proses untuk menjaga disiplin rohani dan diberkati Tuhan, diselamatkan. Demi Kristus pengantara kami, sempurnakanlah doa kami.